Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja agak bikin merinding, tapi sekaligus bikin penasaran banget, yaitu pertemuan antara sastra Indonesia yang kita banggakan dengan teknologi AI alias kecerdasan buatan. Pertanyaannya nih, apakah AI ini bakal jadi semacam tiket emas yang bikin karya sastra kita mendunia dalam sekejap, atau malah jadi ancaman yang pelan-pelan menggerus identitas budaya asli kita? Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba deh kita bayangin bentar. Kalian tahu Mahakarya Pramudia Anantatur, kan? Bumi Manusia. Dulu butuh waktu berpuluh-puluh tahun loh sampai buku itu bisa diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Proses manual itu emang panjang dan pastinya butuh biaya yang gak sedikit. Tapi coba bandingin sama realitas kita sekarang. Mesin AI masa kini tuh bisa nerjemahin novel setebal 400 halaman, coba tebak berapa lama? Kurang dari 1 jam. Gila kan? Kecepatan kayak gini bener-bener seolah ngehancurin semua batasan waktu yang ada. Tapi ya gitu, yang namanya kecepatan instan pasti ada harganya dong. Terus muncul pertanyaan besar nih di kepala kita. Apakah AI bakal merebut ruh dari sastra kita sendiri? Maksudku, iya sih, cepet banget tanpa hambatan, dan itu emang keren banget. Cuma, sastra itu kan bukan sekedar deretan kata atau pemindahan informasi aja ya kan? Sastra itu ada nyawanya, ada budayanya, ada emosi di dalamnya. Jadi, mampukah mesin yang cuma butuh hitungan menit ini benar-benar nangkep keunikan cara orang Indonesia bercerita? Ini yang bikin kita harus mikir 2 kali. Dan efeknya ini bukan cuma sekedar teori loh, di lapangan tuh udah kerasa banget. Ada sebuah survei dari jurnal penerjemahan di tahun 2025 yang ngebongkar realitas ekonomi yang lumayan pahit. Jadi gini, di satu sisi volume kerjaan terjemahan emang meroket tajam karena ada AI. Tapi di sisi lain, tarif buat penerjemah manusianya malah anjlok parah, bisa sampai 70%. Bayangin aja pendapatan dipotong lebih dari separuh. Dan yang paling ironis, justru penerjemah sastra yang paling kena pukulan telak ini. Padahal ya, kerjaan mereka itulah yang sebenarnya paling butuh sentuhan emosi manusia. Nah, ngomong-ngomong soal sentuhan emosi, disinilah peran manusia itu jadi benar-benar krusial. Ada seorang ahli bahasa, namanya Anna Wierzbicka, dia punya konsep yang namanya kata kunci bermuatan budaya. Bahasa Indonesia kita ini kaya banget sama kata-kata kayak gini. Contoh paling gampangnya nih, kata baper. Baper tuh kan bukan sekedar sedih atau senang aja ya, tapi rasanya tuh nyampur aduk antara senang, sedih, dan terlalu dibawa serius sekaligus, bener nggak? Atau kata-kata kayak jayus, terus ngelantur. Susah banget kan ngebayangin mesin AI bisa nangkep nuansa spesifik kayak gitu, tanpa bikin rasanya jadi hambar atau malah hilang sama sekali. Kalau kita ngomongin teknisnya, terjemahan sastra itu biasanya ada di 2 kutub. Antara sangat setia banget sama teks aslinya, atau disesuaikan sedemikian rupa biar enak dibaca sama orang asing. Nah, AI ini cenderung gimana? AI itu paling suka ngambil jalan aman di tengah-tengah, cuma pakai tebakan probabilitas statistik aja. Masalahnya, jalan aman ini sering banget meratakan atau ngebunuh kedalaman budaya dari tulisan aslinya. Misalnya nih, karya-karya De Lestari yang sering memadukan spiritualitas, sains, dan bahkan bahasa gaul Jakarta. Begitu AI yang ngambil alih, keunikan-keunikan itu sering banget nguap gitu aja. Sayang banget kan? Tapi tenang dulu, di balik ancaman tadi tetap ada peluang dan kabar baik kok. Pada bulan Juni 2025, Kementerian Kebudayaan kita resmi meluncurkan Laboratorium Penerjemah Sastra. Ini langkah yang jujur dan berani banget menurutku. Kenapa? Karena ini adalah pengakuan kalau sastra kita tuh sebenarnya belum dimanfaatin secara maksimal buat diplomasi budaya. Jadi, program ini tuh sengaja dirancang untuk ngebangun ekosistem yang kuat biar penerjemah-penerjemah muda kita siap tempur dan bersaing di kancah global. Kalau kita coba bandingin sama negara lain, tantangan kita emang kelihatan banget gedenya. Contohnya nih, Korea Selatan, mereka tuh udah ngebangun dukungan sistemis dari bertahun-tahun yang lalu. Makanya nggak heran kan kalau penulis mereka sampai bisa menangin hadiah Nobel. Sementara kita di Indonesia, ya baru benar-benar gaspol di tahun 2025 ini. Belum lagi kita punya lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangin. Nah, di titik ekstrim inilah, AI itu bukan lagi musuh, tapi justru jadi akselerator atau mesin pendorong yang mutlak banget kita butuhin buat ngejar ketertinggalan. Jadi, poin krusial yang mau kita garis bawahi di sini adalah ini bukan soal penggantian, tapi kolaborasi. Coba bayangin skenario ini ya. AI dipakai buat ngehasilin draft terjemahan awal dengan super cepat. Entah itu dari puisi Makassar atau naskah Jawa kuno yang mungkin selama ini cuma tersimpan di lemari berdebu. Nah, setelah AI selesai ngebongkar tembok aksesibilitas awalnya, baru deh penerjemah manusia masuk. Manusia yang nyempurnain konteks budayanya dan nyupin nyawa ke dalam teks itu. Jujur aja ini bisa jadi sebuah kolaborasi yang indah banget.
Oke, tapi gimana caranya biar kolaborasi sehat itu bisa beneran kejadian sekarang juga? Kita butuh 3 langkah konkret. Pertama, kita harus punya kurikulum AI. Artinya, kita ngajarin penerjemah gimana caranya kerja bareng mesin, bukan malah lari atau ngehindarin mesinnya. Kedua, harus ada standar editorial yang jelas dari penerbit, biar kita bisa bedain mana terjemahan mentah hasil mesin dan mana karya yang udah dipoles cantik sama manusia. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, perlindungan hukum hak cipta yang tegas. Penulis dan penerjemah manusia harus tetap dihargai dan dilindungi di era kecerdasan buatan ini. Pada akhirnya, semua langkah tadi ngebawa kita ke satu kesimpulan besar. Manusia adalah penjaga makna. Sastra kita tuh luar biasa kaya. Dari realisme magisnya Eka Kurniawan sampai puisi-puisinya Eyang Sapardi Djoko Damono. AI emang jagonya ngasih kecepatan yang nggak masuk akal buat ngebawa karya-karya ini terbang ke Paris, Kairo, atau Seoul. Tapi tetap aja kitalah manusianya yang punya tugas suci untuk mastiin bahwa ruh dari cerita itu tetap hidup dan utuh saat sampai di sana. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu kutipan yang ngena banget dari riset hari ini. Menerjemahkan bukan sekedar memindahkan kata, ini memindahkan dunia. Pas kita baca karya terjemahan, kita kan pengen ngerasain dunianya mereka yang sesungguhnya ya kan? Bukan cuma versi generik hasil cetakan komputer. Jadi, kalau AI nawarin kecepatan, kitalah manusia yang nawarin kedalaman. Nah, menurut kalian, di dunia yang makin digerakkan sama mesin ini, akankah sastra Indonesia akhirnya nemuin panggung globalnya, atau justru kehilangan jati dirinya? Terima kasih udah ngobrol bareng di ulasan hari ini, sampai jumpa lagi ya.